Lo pernah nggak nih ngelihat orang yang udah mati tapi namanya nongol terus tiap tahun di berita? Dia bukan artis, bukan politikus, bukan juga mantan yang belum move on. Jeffrey Epstein. Katanya orang ini bunuh diri di penjara tuh. Tapi kamera mati, sipir ketiduran, dan yang kenal dia nih mulai dari presiden, miliarder, pangeran, sampai ilmuwan. Jadi ini bukan film Netflix, tapi ini dunia nyata. Jadi siapa nih sebenarnya Jeffrey Epstein? Ini pertanyaan paling basic tuh, tapi paling susah dijawab. Jawaban resminya sebenarnya dia ini dulu guru matematika tuh. Terus jadi financial advisor buat orang-orang super kaya. Tapi jawaban jujurnya nih, kita nggak ada yang tahu sebenarnya dia dapat duit dari mana. Itu kayak lu tiba-tiba nongkrong sama presiden, tiba-tiba punya polo pribadi, tapi CV lu kosong. Ini naik jabatan apa naik dimensi tuh. Terus kita lanjut ke pulau pribadinya nih, Pulau Little Saint James. Kalau julukan netizen sih, ini pulau kalau yang Google Map bisa ngomong, dia bakal udah minta pensiun tuh. Jadi Epstein ini nggak sendirian nih, tapi dia punya sistem tuh. Kita ke modus singkat tapi ngeri nih. Jadi awalnya dia itu rekrut remaja perempuan di bawah umur tuh, dengan iming-iming uang, model, dan juga kerjaan gampang. Terus dibawa ke rumah atau pulau, dan dipakai sama orang-orang super berkuasa. Alamak najisnya! Ini bukan satu atau dua kejadian nih. Ini bukan gosip, tapi ini kesaksian para korban tuh. Dan beberapa korban juga bilang nih, mereka dipakai buat tamu hiburan. Dan tamunya nih, tentunya bukan warga plus 62 yang nonton sinetron sore tuh. Dan nama-nama yang pernah dikaitkan ada banyak tuh. Tapi ingat, dikaitkan ini bukan otomatis bersalah. Mulai dari politisi, pembisnis, akademisi, sampai tokoh kerajaan. Makanya kasus ini sensitif, karena yang disentuh Epstein bukan orang sembarangan. Wah, kaget. Jadi sejarahnya di tahun 2008 Epstein ketangkep tuh. Tapi hukumannya ringan banget. Masuk penjara, tapi boleh pulang pergi. Kayak napi tapi masih bisa ngopi di luar tuh. Ini yang bikin orang bilang nih, oh dia kebal hukum karena punya pegangan tuh. Terus di tahun 2019 Epstein ketangkap lagi tuh, dan kali ini serius. Tapi dia mati di sel penjara. Versi resminya bunuh diri. Tapi masalahnya nih, kamera mati, sipir ketiduran, dan teman satu sel dipindahin. Orang sepenting ini tanpa pengawasan ketat. Ini bunuh diri atau dibantu ditenangin? Epstein Files. Nah, ini nih bagian yang paling bikin internet panas tuh. Jadi, apa itu Epstein Files? Jadi ini dokumen pengadilan, mulai dari kesaksian korban dan saksi, email, catatan penerbangan, dan juga relasi sosial. Jadi ini bukan daftar orang bersalah tuh. Isinya siapa aja yang pernah berhubungan, disebut, dan muncul dalam konteks kasus. Beberapa nama besar juga muncul nih, mulai dari politikus, pebisnis, sampai tokoh publik. Catatan penting, disebut tidak sama dengan bersalah, tapi juga tidak sama dengan aman dari pertanyaan. Makanya banyak orang yang keringetan. Jadi kenapa nggak dibuka sekaligus? Jawaban realistisnya sensitif, libatkan tokoh hidup dan juga risiko hidup. Ini bukan sinetron. Kalau salah langkah bisa chaos global. Capek ah. Jadi Jeffrey Epstein itu bukan cerita tentang satu orang jahat tuh. Tapi ini cerita gimana kalau uang, kekuasaan, dan juga kejahatan nongkrong di satu meja. Wah, kaget. Dia udah mati nih. Tapi pertanyaannya bukan itu. Tapi pertanyaannya berapa banyak orang yang napasnya lebih lega setelah dia nggak bisa ngomong lagi.